Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Yang itu apa? Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Pak Menteri, tolong kesulitan masyarakat ini dipikirkan. Diambil kebijakan yang benar-benar menguntungkan rakyat. Jangan mempersulit masyarakat. Ini kebijakan loh, mereka yang punya kebijakan. Jangan main-main dengan urusan masyarakat. Kalau kebijakan pemerintah seperti itu, tunggu waktunya. Kalau nggak dihancurkan sama masyarakat. Hai kalian generasi yang haus literasi. Jujur gue nggak suka bahas terlalu banyak soal apa yang terjadi di dalam negeri ya. Karena suara gue juga terlalu kecil dan banyak banget isu dari negara lain yang jarang dibahas. Tapi kali ini gue udah gerah banget deh ngeliat cara kerja pemerintahan sekarang. Udah parah banget dan kegerahan gue juga udah numpuk ya. Mulai dari sistem Cortex yang prematur yang akhirnya malah nyusahin semua rakyat. Terus ada lagi kejadian WNA Cina yang ngasih tahu kalau di Indo itu semuanya gampang, tinggal nyogok semua beres. Terus ada lagi masalah sistem distribusi gas LPG yang akhirnya berujung korban jiwa. Anjir banget memang. Meninggal gara-gara ngantri gas LPG itu sebuah hal yang epic ya menurut gue. Dan gak perlu terjadi. Ini kenapa sih sama negara ini? Gak capek ngalamin hal-hal tolol kayak gini terus? Gak capek punya kualitas SDM yang rendah? Apalagi yang SDM-nya rendah itu banyaknya di dalam pemerintahan. Let's take a closer look. Oke, sebelum bahas ini, gue mau titip pesen dulu ke para subscriber setia gue yang selalu nontonin channel ini. Yaitu pentingnya berpikir kritis di dalam segala hal ya. Apalagi banyaknya informasi di sosmed dan media mainstream juga yang seliweran. Dan itu belum tentu pendapat mereka itu benar semua. Termasuk pendapat gue ya guys. Jadi pastiin juga kalian tetap jaga akal sehat, prinsip dan norma yang benar. Dan terima alur informasi dari berbagai sumber. Yang emang udah ada faktanya dan udah tervalidasi. Karena selama kita jadi domba doang, negara ini sih nggak bakal jadi negara yang lebih baik. Bakal kayak begini-begini aja. Gue ke-trigger banget bahas ini karena udah banyak banget belakangan masalah yang terjadi di Indo tuh. Masalahnya aneh-aneh banget dan kelihatan banget kalau pemerintahan sekarang, terutama kabinetnya itu ancur-ancur semua ya. Yang kinerjanya tuh ketahuan buruk aja, cuma dipindahin doang. Siapa lagi kalau bukan menteri kita tercinta, Bapak Budi Ari, yang sampai sekarang masih ngejabat itu. Dari kasus kebocoran data aja yang gue yakin kita semua udah mulai lupa karena saking banyaknya isu baru yang bermunculan. Terus dia pindah jadi menteri koperasi yang katanya itu harus dipisah. Karena koperasi itu katanya sendi ekonomi rakyat, soko guru ekonomi Indo, motor penggerak bla 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 bla. Double speak doang lu bisanya ya. Yang belum tahu tentang arti double speak bisa nonton video gue sebelumnya ya. Dan sejak dia menjabat jadi menteri koperasi, yang ada malah dia diperiksa polisi yang katanya juga sebagai saksi dari permasalahan judi online. Terus belum beres menteri kita ini, muncul lagi Pak Bahlil yang buat chaos lagi soal distribusi gas LPG 3 kilo. Gue cukup ke-trigger sih akan hal ini, karena sampai ada korban jiwanya maksud gue. Maksudnya ada apa sih? Ini masalahnya ada di mana memangnya? Mau deteksi semua agen resmi siapa aja yang terdaftar? Ya udah suruh mereka daftar aja dong. Tapi kan harus bertahap. Maksudnya mereka kan juga pasti bisa kalau ngedaftar via online sendiri dan juga tinggal dikasih penyuluhan kan? Nggak usah sampai ribut-ribut begini. Yang namanya ngubah sistem apalagi ke sistem digital yang lu nggak tahu dan gue yakin juga banyak errornya, itu kan pasti menyusahkan semua orang ya. Kan hal ini bisa dilempar ke bagian kelurahan, RT, RW yang ngebantu ngasih form atau step by step cara daftarin diri sebagai agen resmi penerima gas melon yang subsidi. Maksudnya itu kan urusannya bagian negara sama bagian agen resmi aja, nggak usah nyusahin pengecer. Nah terus masuk masalah pengecer, katanya kagak boleh jualan eceran karena sebenarnya harga gas tabung itu yang udah disubsidi itu cuma 12 ribuan. Ibaratnya ya eceran ya nggak boleh naikin harga. Hey,
Itu agen resmi kan pasti pangkalannya gede dong ya. Masa iya sih secara logistik mereka bisa nyalurin sampai ke perumahan-perumahan kalau bukan dari pengecer? Tujuan pengecer ini kan supaya distribusi gas melon ini makin lebih efisien dan makin cepat sampai ke customer. Dan juga untuk melakukan itu kan pasti mereka juga ada cost. Masa sih mereka nggak boleh ambil untung? Padahal mereka juga udah ngebantu kasih akses yang lebih baik. Masa sih sebagai negara yang narasinya mendukung UMKM malah mematikan UMKM? Nggak jelas banget kan? Terus kalaupun orang-orang pada tahu harga aslinya, ya udah mereka beli aja langsung sendiri di agen resminya kan? Kagak usah dikasih tahu apapun, pasti rata-rata orang itu pada milih beli di pengecer aja. Udah pada price conscious mereka. Udah dianterin, nggak usah ngantri. Bayar lebih ya udah jasa mereka. Hasilnya apa? Begitu program pengecernya jalan lagi, masalahnya selesai kan? Terus gunanya melakukan hal itu tuh buat itu tuh apa? Tolong deh kalau ada langkah eksekusi kayak begitu, dipikirin dulu efeknya akan jadi kayak gimana. Nggak usah pakai alasan kelangkaan yang dibuat-buat ya. Itu gue yakin masalahnya di sistem logistik sama distribusi. Dan sistem kelangkaan ini bukan hal yang pertama kali terjadi ya. Kan kemarin sempat ada tuh kelangkaannya. Minyak goreng, beras, gula. Nextnya apa lagi? Telur, sampo, odol. Sembako-sembako apa lagi nih yang bakal jadi langka? Terus alasannya apa lagi? Subsidinya belum tepat sasaran. Itu menurut gue juga bukan alasan yang tepat. Kan katanya mau dibuat sistem digital buat pihak agen-agen resmi yang bakal dikasih subsidi. Tapi yang namanya sistem itu kan nggak bisa langsung. Mesti ada dong waktu untuk sampai benar-benar sistemnya itu menyeluruh. Dulu e-tol aja juga begitu kok pelan-pelan. Kenapa langkahnya itu harus benar-benar prematur kayak begini? Sampai ada yang meninggal loh. Belum lagi masalah kepolisian yang menurut gue balik ke sampah lagi ya. Sejak pemerintahan ini. Mulai dari polisi-polisi gendut bertebaran lagi di jalan ngelakuin razia pribadi. Ngeberhentiin orang bukannya sopan-sopan minta dokumen, malah langsung nyuruh keluar dari mobil, langsung sok tempel hukuman ngelawan polisi, nabrak motor polisi, bawa sabu lu bayangin, sampai ditantangin sama si bapak. Dan akhirnya waktu dibuka muatannya, ya cuma bawa pisang dong, kagak ada sabunya. Itu pisang kayaknya bisa bikin sakau sih ya, jenis baru tuh. Jenis pisang sabutis bananamus kayaknya. SOP-nya kagak ada, langsung hajar aja tempel sama kesalahan supaya bisa langsung nilang ini orang. Gokil banget. Dari dulu masalah korup di kepolisian tuh terus-menerus kagak beres-beres. Kagak malu. Oke, kalau gitu 44 petugas imigrasi yang dipecat karena menerima sogokan dari seorang WNA Cina, itu sampai terkenal loh di kalangan WNA Cina, di luar negeri. Udah pasti di Cina juga udah jadi berita viral, mulut ke mulut. Apa nggak malu? Di mana rasa hormat bangsa lain ke negara ini? Kalau dari gue sih udah parah banget sih kondisinya. Wajar aja kalau banyak warga negara Indonesia yang punya duit, itu kabur pindah negara. Milih hidup di negara yang lebih bagus sistemnya kayak Malaysia atau Singapura. Bahkan sampai ada peringatan darurat lagi ya, yang gambar Garuda warna hitam, yang mencerminkan Indonesia gelap. Banyak juga yang pengen kabur lah ke negara lain karena udah capek lah ngeliatin tingkah laku ke negara ini. Ya kalau punya duit lebih sih, gue yakin juga pasti banyak ya yang mau pindah ya. Nah, bingung kenapa itu terjadi? Yaitu karena pemerintahan kita ya nggak bisa ngatur negaranya dengan baik. Jadi nggak usah bingung kalau misalnya yang bagus-bagus, yang pinter-pinter pada pindah negara semua ya. Pada males di sini. Rakyat apalagi yang terus-menerus dinaikin pajaknya sampai 12%. Buat apa sih pajak terus dinaikin tapi pemakaian anggarannya nggak bijak dan ujung-ujungnya dikorup? Hei, caranya nggak begitu dong. Yang ada itu pengeluaran yang dikurangin. Makanya gue setuju banget sama program yang dilakuin sama pemerintah Amerika sekarang. Yaitu dia tuh ngadain satu departemen namanya DOGE. Department of Government Efficiency. Dia pangkas-pangkasin departemen yang kagak guna dan aliran dana yang kagak guna. Sampai-sampai departemen edukasi di sana kan dibuang abis ya. USAID juga dibuang dan semua karyawannya dipecatin. Sama kayak kabinet pemerintahan sekarang. Kalau kalian kabinet di pemerintahan kali ini itu tuh ada 48 kementerian. Dan kalian tahu di pemerintahan sebelumnya itu cuma ada berapa?
adanya 30. Jadi di kabinet kita kali ini, itu tuh ada tambahan 18 kementerian ya guys ya. Buat apa jadi tambah gendut? Menteri Koperasi yang dipisah tuh gunanya apa coba? Ada lagi Kementerian Pemberdayaan Manusia sama Kementerian Pembangunan Kemanusiaan dan Budaya. Ini kenapa dah dibikin jadi 2 divisi? Kementerian Sosial, gunanya apa? Ngurusin kasus-kasus viral. Tolonglah, kementerian yang memang nggak perlu ada, nggak perlu diada-adain. Makanya gue setuju waktu APBN itu dipangkas 306 triliun. Kalau bisa pangkas terus pengeluarannya. Kalau pengeluaran turun terus, subsidi kan buat masyarakat juga makin banyak. Pajak malah nanti bisa diturunin, inflasi juga bakal turun, dan kalau inflasi turun kan roda ekonomi juga bakal gerak juga. Memangnya ide pangkas gede-gedean ini dapat dari mana? Itu dapatnya dari Elon Musk. Waktu dia pangkas karyawan Twitter 80% hilang itu semua, dipecat-pecatin. Akhirnya dia sadar kalau cuma 20% workforce aja bisa kok bikin X sampai segede ini. Dan itu juga udah terbukti bukan berhasil di negara Amerika aja ya. Di Argentina juga udah terbukti berhasil. Itu Argentina dari bangkrut, yang level inflasinya tuh dari 117% waktu presiden awalnya Javier Milei itu menjabat. Sekarang tinggal 2,4% di Desember 2024, bayangin. Ekstrim banget. Dan ini kan sebenarnya udah basic peribahasa Indonesia kita juga ya guys ya. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Ya sekarang kalau pengeluarannya gendut, dipakai biaya yang macem-macem, udah di markup abis-abisan, kabinet juga gendut, ya apa bedanya sama skema cuci uang? Itu duit pajak kita loh guys, buat cuci uang. Sekarang banyak banget pegawai negeri yang bilang kalau mereka nggak dapat gaji 13 dan 14. Ya pemerintah harus tahu dong mana yang nggak berguna, dan itu yang dipotong. Tentunya menurut gue mesti dikaji ulang ya, mana yang perlu dipotong. Pemerintah harus tahu lah. Menurut gue sih banyak yang gak gunanya itu ya kementerian-kementerian kabinet yang gendut. Itu yang gak guna contohnya. Oknum-oknum polisi yang gendut itu juga gak guna contohnya. Ya kalau ketahuan ya langsung pecat aja. Pegawai negeri nakal yang suka bantu-bantu bikin susah orang waktu buat SIM, ya pecat aja ganti baru. Gue yakin kalau pemecatan itu segampang itu dilakukan, bakal banyak tikus-tikus yang takut juga. Terus apa lagi? Aplikasi sama website yang begitu banyak macam jenisnya, yang udah buangin duit miliaran, bahkan gue yakin triliunan, tapi efeknya apa sih bikin aplikasi dan website begitu banyak? Semuanya down, semuanya error, ujungnya nggak kepake. Kenapa nggak bisa dijadiin satu aja di pikiran yang mateng gitu? Kan kalian pemerintah, masa app-nya beda-beda? Kayak itu website kabinet pemerintahan 2020 sama 2024 aja, itu beda domain maksud gue. Itu buat apa sih sebenarnya? POTUS aja yang Amerika, White House, itu cuma satu website. Pokoknya, anggaran pengeluaran itu perlu banget deh yang namanya diaudit gede-gedean. Sama oknum yang bener juga ya. Yang patriot cinta bangsa. Karena tikus korup di Indo tuh banyak banget. Asing aja bahkan malas banget tanam investasi di Indo. Ya salah satunya ini. Bukan profit malah rugi. Sekarang budget anggaran yang dipotong, banyak banget departemen yang stop kerja karena katanya nggak ada dana. Menurut gue itu harus banget dicek. Emang seberapa gede sih kebutuhannya? Pasti banyak lah tender-tender tukang markup project yang bengkakin anggaran. Pasti banyak dong pihak yang sogok-menyogok supaya menang tender. Yang korup juga pasti ada banyak dong. Itu yang harus dicari, diaudit, dan dipecat. Dan kalau bisa dipenjara langsung. Penjaranya juga jangan cuma 6,5 tahun ya. Masa iya sih, pajak yang kita bayar itu buat gendutin kabinet doang? Itu duit kita loh guys. Masa iya sih kita nggak berhak transparansi pemerintah yang detil, budgetnya tuh berapa-berapa aja dan dipakai buat project apa aja? Itu perlu banget kita tahu, supaya kita, rakyat, juga tahu kalau duit kita tuh dipakainya buat apa aja. Kan kalau kita ngerasa, itu kok pengeluaran buat lem ibon gede banget ya? Buat ATK juga gede banget ya? Kan kita bisa komplain dan pemerintah bisa langsung tindak. Masa gitu aja nggak kepikiran sih dan nggak juga dilakukan sampai sekarang ini? So, itu dia sih guys, kegerahan yang gue miliki sampai sini. Sebenarnya masih banyak lagi ya kalau dicari-cari. Tapi gue udah kayak capek aja gitu bahasnya.
Kayak kemarin ada polisi yang mau buat kayak aplikasi atau pelaporan khusus supaya kasusnya jangan sampai viral dulu. Itu sampah banget sih. Kenapa harus buat kayak satgas khusus mencegah supaya kasus belum viral? Ya maksudnya kalian kerja aja dengan baik ya supaya kasusnya jangan sampai viral. Dan gue pun yakin ini pasti ada banyak yang bertentangan juga pendapatnya sama gue. Mungkin ada yang bilang, oh kalau pengeluaran dipotong, lihat tuh gaji 13 sama 14 PNS kagak dapet. Kesian kan mereka? Ya maksud gue, Anda-anda yang kerja sebagai PNS itu tidak tahu betapa kejamnya kerja di perusahaan swasta ya. Gaji fresh grade emang yakin bisa dapat UMR di perusahaan swasta? Kecuali di perusahaan startup ya. Startup pun juga udah susah dapat kerja. Kalaupun dapat, emang yakin itu startup bakal bertahan sampai 10 tahun lebih? PNS kan lebih stabil. Tunjangannya banyak. Ada bonus juga gue yakin. Dan selama kerja bagus pasti bisa sampai pensiun. Swasta sampai pensiun. Good luck, braza and sista. Dan di perusahaan swasta pun, kalian nggak bakal dapat gaji ke-14 ya. Banyak banget perusahaan swasta itu yang tidak menerapkan gaji 14. THR aja udah cukup. Apalagi kalau bahas pengeluaran yang nggak jelas buat apaan. Semua mau dipajakin. Pajak, pemasukan mulu yang dipikirin. Cut pengeluarannya dong, masa nggak ngerti hukum ekonomi dasar? Makanya gue juga kesel sama orang-orang yang berpendapat kalau USAID itu jangan di stop. Soalnya dari USAID itu, Indonesia tuh dapat bantuan loh. Sekarang kalau kalian dibalik, kalian mau sumbang duit ke negara Ekuador buat bantu infrastruktur mereka? Atau mau bantu Israel buat bangun rumah akibat perang? Emangnya mau? And here's the reason why Elon Musk and others have been taking a look. Because if you look at the waste and abuse that has run through USAID over the past several years, these are some of the insane priorities that organization has been spending money on. $1.5 million to advance DEI in Serbia's workplaces, $70,000 for a production of a DEI musical in Ireland, $47,000 for a transgender opera in Colombia, $32,000 for a transgender comic book in Peru. I don't know about you, but as an American taxpayer, I don't want my dollars going towards this crap, and I know the American people don't either, and that's exactly what Elon Musk has been tasked by President Trump to do. Cara berpikir yang benar itu, kenapa kita harus sampai perlu bantuan dari negara lain supaya bisa berdiri? Gak mampukah kita berdiri di atas kaki kita sendiri sampai perlu bantuan terus? Pengemiskah kita sampai terus minta duit dari negara lain? Emangnya kita kerja sama Amrik terus dapat gaji? Gak malukah? Kita yang katanya negara yang kaya sumber daya dan lainnya, gak bisa berdiri sendiri kah? Apa yang salah kalau gak bisa ngelola itu? Ayo. Jadi ya begitulah ya. Buat kalian yang ingin berpendapat juga dengan masalah-masalah aneh yang terus berbunculan di negara ini, silahkan komentar di kolom bawah ya. Gue udah lelah juga sama kualitas SDM pemerintahan, kualitas SDM kita juga. Pantes aja Om Deddy sempat ngomong kalau dia juga udah capek ya untuk memperbaiki cara pikir bangsa ini. Emang susah ya. Tapi ya at least masalah-masalahnya nggak separah sama yang terjadi di negara lain lah. Jadi Indonesia masih aman. Ya sampai di situ aja menurut gue sisi positifnya. So jangan lupa like, share, dan subscribe. Di next video gue bakal balik lagi bahas isu yang jarang dibahas lagi ya. Gue mau bahas penjaranya El Salvador. Jadi tungguin aja ya. Be critical and stay critical.